Baiklah, saya Ricantina Putri Simanjuntak dari Pendidikan Geografi P2 2019 akan menjelaskan mengenai Geomorfologi Pulau Sulawesi untuk memenuhi tugas akhir kuliah dari mata kuliah Geomorfologi Indonesia yang diampu oleh Ibu Tria Mustika, SPD MPD. Yang pertama ada karakteristik Pulau Sulawesi, yaitu 5 pulau terbesar di Indonesia terbentuk dari 4 masa yaitu Eosen, Miocene, Pliocene, dan Plitocene. Luasnya mencapai 174.600 km dan titik koordinatnya 2 derajat 08 lintang utara dan 170 derajat 17 bujur timur. Fisiografi Pulau Sulawesi: lengan utara, lengan timur, sentral Sulawesi, lengan tenggara, dan lengan selatan. Ini dia lengan utaranya, sentral Sulawesinya ini, lengan timurnya, lengan selatannya, lengan tenggaranya. Lengan utaranya yang pertama ada wilayah barat, yaitu ada di sini. B1 ini wilayah tengah, B2 ini wilayah timur, dan B2A ini wilayah Sedang Kalabat yaitu Manado. Yang pertama di bagian utara ini ada terdapat seksi Minahara. Seksi Minahara ini terletak di bagian ujung timur Pulau Sulawesi lengan utara dengan arah timur laut barat daya yang bersambung dengan Punggungan Sangihe yang didirikan oleh aktivitas vulkanis pegunungan Sopukan. Yang kedua ada seksi Gorontalo, yang dimana ini merupakan di bagian tengah dari utara Sulawesi. Seksi ini dilintasi oleh sebuah depresi menengah yang memperpanjang, yaitu jalur antar rangkaian pegunungan di pantai utara dan di pantai selatan yang disebut sebagai zona Limboto. Yang selanjutnya ada jenjang Sulawesi Utara, yaitu yang arahnya dari utara ke selatan terdapat daerah depresi. Di bagian lengan timur dipisahkan oleh Teluk Tomini dan bagian tengahnya di Teluk Tomini tersebut terdapat Kepulauan Togian. Selanjutnya ada lengan timur. Terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian barat ini merupakan pegunungan tinggi yang membujur antara garis ujung api sampai Teluk Kolo-Kolo bagian timur dan garis Lemoro sampai Teluk Tomini di bagian barat. Dan selanjutnya ada Kepulauan Banggai terletak di bagian timur dari lengan timur dan dipisahkan dari bagian itu oleh Teluk Peleng. Ini mencapai 920 meter dalamnya dan 15-30 km lebarnya. Pulau yang terbesar dari kepulauan ini ialah Peleng. Ini bagian tengahnya ada dibentuk oleh pegunungan Batuib dan mencapai 2.400 meter yang melintasi bagian ini secara diagonal dengan arah timur laut barat daya, dan bagian semenanjung Gua Lemo ini ujung timurnya yaitu 1.590 meter dipisahkan dari bagian tengah oleh tanah genting yang menyempit di antara Teluk Po dengan Teluk Besama. Selanjutnya ada lengan tenggara. Wilayah A ini merupakan wilayah terlipat utara, wilayah B ini merupakan wilayah cekungan, wilayah C ini merupakan wilayah dataran Sulawesi, D wilayah aluvial, dan E Kepulauan Karang Wakatobi. Yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bagian utara berupa masif Tridotit yang luas dari pegunungan Verberg. Di bagian tengahnya terdapat graben Danau Matang dan Danau Towuti. Yang selanjutnya ada bagian tengah berupa pegunungan Mekongga di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi oleh pegunungan Tangesinua. Di antara kedua pegunungan ini terdapat basin yang dialiri sungai Konewah. Yang selanjutnya ada bagian selatan merupakan suatu depresi yang membentang antara Kolaka dan Kendari yang diisi dataran aluvial berawa, kemudian diikuti pegunungan dan bukit-bukit yang teratur membujur dari arah barat ke timur. Yang terakhir ada Kepulauan Buton. Di ujungnya pecah-pecah menjadi pulau yang merupakan gugusan Kepulauan Buton, terdiri dari Buton, Munua, Kabeana, dan Wowoni, termasuk pulau-pulau besar di Indonesia. Sulawesi bagian tengah mempunyai 3 zona, yaitu zona Poso. Zona Poso
membujur antara garis tengah dengan garis utara selatan dari garis tengah ke garis utara selatan dari Lemoro di Teluk Poso lewat Peleurus sampai ke Pegunungan Perbek di lengan Tenggara. Yang kedua ada zona Kolonodale, yaitu jalur timur dihubungkan dengan garis-garis Lemoro Pleru, Lemoro Teluk Mori, dan Pegunungan Perbek. Yang selanjutnya ada zona Palu, terletak di antara pantai barat dan garis tengah Brouwer, yang dimaksud adalah sebagai batas struktural yang membentang dari Masambari Selatan sampai ke Malakosa pada Teluk Tomini sepanjang sisi baratnya dari depresi atau Graben Tawelia. Yang selanjutnya lengan selatan, yaitu wilayah A merupakan wilayah pegunungan. Wilayah B1 ini merupakan wilayah lipatan selatan. Wilayah B2 ini merupakan wilayah masif. Wilayah C1 ini wilayah aluvial timur. Wilayah C5 ini merupakan wilayah dataran rendah. Wilayah lengan selatan ini bagian utaranya merupakan satu-satunya daerah yang paling berpegunungan. Yang kedua ada wilayah bagian selatan, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pegunungan, yaitu bagian barat yang pertama yang disebut sebagai Western Divide Range dan timur Eastern Divide Range oleh lembah Wellens. Kompleks pegunungan selatan yang merupakan tempat atau hulu sungai Wellens mengalir ke arah utara dikuasai oleh puncak vulkan yaitu Lompo Batang. Di lepas pantai Makassar, terdapat dangkalan supermode dengan sejumlah rangkaian karang atau disebut sebagai Kepulauan Sangkarang. Rangkaian pegunungan bagian timur membentang di arah selatan kemudian ke arah timur melalui Selayar sampai ke Tanah Jampea dan Kalau. Dan selanjutnya ada morfologi Pulau Sulawesi. Yang garis-garis yang diarsir seperti ini merupakan gunung. Titik hitam merupakan danau. Bintik-bintik ini rawa. Yang ini hutan dan lainnya. Seperti ini gunung api. Yang diarsir seperti ini mangrove. Dan ini batuan kapur. Gunung penting di Sulawesi ada Gunung Ogo-Damas, ada Gunung Paneta Manado, ada Tokalala, dan lain-lain. Danau penting di Sulawesi ada Matano, ada Sangkang, ada Lindu, Limboto, Motangkat, Gunung, dan lain-lain. Ini persebaran khas di Sulawesi. Ini banyak. Dan ini peta geomorfologi Pulau Sulawesi pada tahun 2011. Terima kasih.